Halo, selamat datang lagi di YouTube channel Yohanes Prayoga. Gimana kabarnya? Baik-baik semua pasti. Saya juga baik-baik saja. Oke, kali ini kita akan bahas P-Network lagi yang banyak pertanyaan dari teman-teman tentang, Mas, kok ada peraturan atau regulasi yang dimana beberapa negara sudah tidak boleh menambang ya? Kayak gitu peraturannya. Oke. Aku sedikit jelasin buat teman-teman kenapa seperti itu. Ada daerah Kuba, daerah Ukraina, Rusia, Korea Utara itu nggak boleh. Ada alasannya. Jadi kalau kalian lihat, tapi sebelumnya gini deh, sebelumnya aku lupa ngasih tahu yang belum nambang P-Network. Download di Google Play Store atau App Store P-Network dan silahkan daftar di situ menggunakan kode GWYAP untuk mendaftar agar bisa menambang P-Network juga ya. Dah. Nah, sekarang aku mau jelasin tentang peraturan di AS. Ya, peraturan di AS kenapa alasannya tidak boleh menambang di beberapa negara itu aku jelasin langsung saja. Nah, kalau kalian masuk grup chat ya di daerah Kuba, di sini ada peraturan yang di bawah ini. Di sini ya. This message only apply to pioneer. Dan kalau kita terjemahkan, pesan ini hanya berlaku untuk perintis yang tinggal di Kuba, Iran, dan wilayah Crimea, Donetsk, dan Luhansk di Ukraina, termasuk megamod dan moderator. P-Network dengan cermat mengikuti undang-undang sanksi yang berkembang dan akan menerapkan perubahan apapun yang dihasilkan. Visi P-Network adalah untuk membangun ekosistem peer-to-peer, putar, ada motor. Oke, aku ulang. Visi P-Network adalah untuk membangun ekosistem peer-to-peer yang inklusif dan pengalaman online yang didorong oleh cryptocurrency P. Konsisten dengan visi ini, jaringan P tersedia untuk sebanyak mungkin perintis sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku di negara dan wilayah tempat jaringan P beroperasi. Oleh karena itu, kami menyediakan layanan komunikasi pribadi dan transaksi mata uang kripto kepada semua perintis jika diizinkan. Namun, pengguna di jaringan P di Kuba, Iran, dan wilayah Crimea, Donetsk, dan Luhansk di Ukraina tidak akan dapat mengakses aspek tertentu dari layanan kami. Versi aplikasi yang direvisi akan segera dirilis untuk negara dan wilayah ini yang akan merinci pembatasan dan aksesibilitas berbasis fitur. Harap diperhatikan bahwa setiap poin yang diperoleh oleh perintis di Kuba, Iran, dan wilayah Crimea, Donetsk, dan Luhansk di Ukraina selama periode pengujian beta kami sebelum 28 Desember 2021 akan disimpan dalam bentuk poin reputasi yang tidak memiliki nilai. Mereka tidak akan dapat memperoleh poin reputasi tambahan setelah 28 Desember 2021. Harap diingat bahwa undang-undang dan peraturan ini sering berubah karena perubahan teknologi, kebijakan, dan peristiwa politik. P-Network berharap dapat menawarkan kepada pioner kami di negara dan wilayah terbatas akses ke fitur tambahan jika diizinkan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Jika Anda adalah warga negara ganda, atau jika Anda adalah warga negara dari satu negara dan penduduk tetap negara lain, silakan lanjutkan dengan proses KYC kami untuk menentukan kelayakan Anda untuk mengakses fitur tambahan. P-Network tetap berkomitmen pada misi kami untuk membangun ekosistem peer-to-peer yang inklusif. Namun, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan sangat penting untuk keberadaan jaringan dan kepentingan semua perintis di seluruh dunia. Kami dengan tulus bersimpati kepada semua perintis yang terkena dampak hukum ini. Kami akan terus memantau undang-undang dan peraturan dengan cermat dan berharap untuk dapat memberikan akses layanan kami kepada pioner di wilayah yang terkena dampak oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku di masa mendatang. Untuk informasi tambahan, Anda mungkin ingin mengunjungi situs web Kantor Peraturan Pengadilan Aset Asing di http://. Nah,
Begini, ini bukan hukuman, ini bukan apa ya? Ya bukan hukuman lah, bukan hukuman terhadap undang-undang dan pelanggaran negara tersebut, tidak, teman-teman. Di sini ada OFAC yang dimana Foreign Assets Control, Office of Foreign Asset Control atau OFAC itu peraturan sebenarnya, peraturan ya termasuk undang-undang, peraturan yang membahas tentang wilayah yang sangat berbahaya. Seperti contoh, wilayah yang sangat berbahaya itu seperti apa? Yang dimana wilayah tersebut itu biasanya ada transaksi ilegal seperti narkotika, senjata api, kayak gitu-gitu ya. Jadi ini bukan sebuah hukuman terhadap suatu negara karena menambang P-network atau apa, atau negara tersebut melakukan sebuah pelanggaran ke P-network apa, enggak. Tapi P-network mengikuti aturan yang berlaku di sebuah negara atau dunia. Peraturan yang berlaku itu adalah termasuk OFAC ini salah satunya. Dimana kalau kita paham tentang OFAC, itu kalian bakalan paham. Jadi ini kalau kita translate ya, dia mengatakan Departemen Keuangan AS mengelola dan memberlakukan sanksi ekonomi dan perdagangan berdasarkan kebijakan luar negeri AS dan tujuan keamanan nasional terhadap negara dan rezim asing yang ditargetkan, seperti teroris, penyelundupan narkotika, mereka yang terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan proliferasi senjata pemusnah massal seperti senjata api, bom, kayak gitu-gitu, dan ancaman lainnya terhadap keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan ekonomi masyarakat Amerika Serikat ya. Dan ditambahkan negara yang sudah kena sanksi adalah Ukraina dan Rusia. Kenapa? Kok baru sekarang terdengar P-network itu sudah melarang? Bukan karena hukuman negaranya, tetapi negara tersebut sangat rentan di mana ada transaksi ilegal yang menggunakan cryptocurrency P-network. Jadi P-network juga melarang itu, ya, melarang itu. Seperti Iran, biasanya AK, senjata AK, bom, senjata rakitan, senjata api rakitan itu di Iran karena mudah banget, itu takutnya dia menggunakan aplikasi Pi untuk bertransaksi senjata api tersebut untuk tidak ketahuan dari siapa, beli ke siapa, untuk siapa. Korea Utara jelas nggak mungkin. Korea Utara itu sangat-sangat bahaya ya kalau sampai Korea Utara anonymous. Jadi dia beli senjata api ke siapa, dikirim ke sana, itu bahaya ya. Sekarang Ukraina dimasukkan juga, Ukraina sama Rusia, karena terkait tentang ya ricuh yang saat ini terjadi, sehingga jangan sampai ada yang beli senjata api atau bahan peledak atau apapun yang merugikan untuk banyak negara ya, banyak negara. Terus Kuba, Suriah, kayak gitu-gitu. Dan yang paling banyak adalah tentang narkotika ya, kayak gitu. Jadi bukan masalah mereka itu atau negaranya melakukan sebuah pelanggaran atau pioner-pioner melakukan sebuah pelanggaran, tidak. Tapi ini karena negaranya sangat rentan terhadap ancaman yang apa ya? Intinya ancaman internasional kayak gitu ya, keamanan nasional. Intinya keamanan nasional, keamanan atau kebijakan luar negeri. Itu ya. Oke, jadi itu. Terus poin-poin yang kita dapat atau kesimpulan yang kita dapat apa? Yang pertama, sudah saya ingatkan yang sebelumnya, di mana ada kebijakan dari Bapepti juga tidak boleh transaksi untuk menukar aset yang untuk benda selain rupiah di Indonesia, atau jual beli aset tidak menggunakan rupiah itu dilarang di Indonesia. Jadi pasti akan mengikuti itu. Jadi kalau ada yang melanggar itu jelas nggak boleh, nggak memperbolehkan. Dimana di negara Indonesia sendiri yang pasti punya peraturan dimana kalau kita beli aset entah mobil ya, entah apapun itu aset benda, itu nggak boleh transaksi dengan Pi, dan Pi sudah juga akan mengikuti aturan tersebut. Kalau hanya untuk tujuan investasi, Pi untuk tujuan investasi itu nggak masalah, karena Bapepti mengatur itu nggak masalah kalau kripto hanya untuk tujuan investasi.
tapi bukan untuk menjadi mata uang kedua di negara tersebut. Pi melarang, dan Pi juga ngikutin aturan yang berlaku di sebuah negara dan semua negara Indonesia, semua negara dunia pasti. Terus yang kedua, poin kedua adalah Pi mengikuti aturan dari OVAC, di mana OVAC ini menjaga keamanan nasional atau keamanan internasional terhadap ekonomi Amerika Serikat, terus terhadap jual beli senjata pemusnah massal dan narkotika, dan negara-negara ini yang sudah ditetapkan. Jadi itu yang peraturan yang saat ini berlaku ya, yang dituliskan di sini kenapa ada beberapa negara yang tidak bisa menambang. Oke. Itu teman-teman, dan terima kasih yang sudah bertanya tentang itu. Semoga paham saja peraturannya dan jangan melanggar hukum pastinya. Nanti kalau memang Ukraina Rusia sudah aman atau sudah tidak ada gejolak lagi, kemungkinan peraturan itu dirubah lagi atau peraturan nasional dirubah lagi dan mereka boleh menambang, ya berarti bisa menambang lagi. Tapi kalau saat ini karena panasnya peperangan antara Rusia sama Ukraina membuat Pi Network itu dilarang agar tidak ada transaksi yang berbahaya, transaksi untuk membeli senjata api. Contoh masyarakat yang membela Rusia yang ada di Ukraina atau pemberontakan Ukraina itu membeli senjata api menggunakan Pi. Itu kan bahaya gitu ya. Jadi itu kenapa kok dilarang Pi di sana, di Rusia pun dilarang kayak gitu ya, teman-teman ya. Semoga paham, semoga bisa nambah wawasan kalian tentang Pi Network, kenapa menggunakan alasan itu, dan di sebuah negara tidak boleh bukan karena pelanggaran dari pioner yang ada di sana, bukan, tapi pelanggaran yang mengamankan internasional, keamanan nasional. Itu aja. Terima kasih, itu aja informasinya. Masih belum ada update. Nanti kalau ada update tentang Pi Network lagi atau ada pertanyaan yang mungkin harus dibahas, saya akan bahas. Silahkan tanya di kolom komentar. Tunggu saja videonya, dan banyak yang ngechat, "Mas, videonya mana? Pi Network mana perkembangannya?" Belum ada pembaruan, hanya itu pembaruannya. Silahkan tanya aja di bawah kolom komentar kalau ada pertanyaan lebih lanjut yang mungkin bagus untuk dibahas, saya akan bikin videonya. Saya Yohanes Prayoga, jangan lupa subscribe, like, dan di-share, nyalain loncengnya biar tahu nanti kalau saya upload lagi ya. Bye-bye.